Itu habis di pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan agenda hari ini yaitu pembacaan permohonan pra peradilan. Apa yang kami mohonkan di dalam surat permohonan pra peradilan? Selamat datang di Pengadilan Negeri Jakarta Keberatan Selatan. kami terhadap langkah upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dalam pasal 154 ada 4 hal yang kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan keabsahan dari upaya paksa, yaitu yang pertama adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026, dan satu lagi adalah kami ingin ada kepastian terkait status pencekalan terhadap Mas Roy yang selama ini diberlakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi. Ya, nah, 4 hal inilah yang kemudian kami ingin mohonkan supaya kita buka-bukaan apakah upaya paksa, terutama penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesuai nggak dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin itu memang diglorifikasikan, ya, secara luar biasa oleh tim pendukung Pak Jokowi, oleh relawan Pak Jokowi. Padahal kalau dilihat dari urgensi hukum, ini sangat tidak ada urgensi hukumnya, gitu ya. Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru, Mas Roy, dan pasal 100, junto pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu alasan yang sah, dianggap tidak mangkir. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2020 sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah apa urgensi hukumnya penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni tersebut pagi hari lah, ya, tanpa pemanggilan. Ada lagi satu hal, Mas. Berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum. Jadi ada aturan di dalam internal kepolisian bahwa lagi-lagi yang pada saat melakukan penangkapan mana harus menghargai privasi dan tidak boleh hak privasi seseorang dilanggar. Itu diatur di dalam aturan kepolisian berkaitan dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2025 tersebut adalah ada peristiwa di mana Polda Metro Jaya melanggar prinsip privasi seseorang. Sehingga ini yang kemudian kami lihat juga pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang beredar di luar, berita-berita hoax yang beredar di luar, bahwa yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama Kapolda Metro Jaya, yang kedua Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Pamnet Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kami tarik sebagai termohon, karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada juga turut termohon. Ya, turut termohon adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, kenapa kami menarik pihak termohon dari pihak kejaksaan? Padahal dikatakan bahwa ini
Kan sudah penyerahan tersangka dan barang bukti. Gini, ini untuk memenuhi aspek formil dalam pembuatan suatu surat permohonan pra peradilan. Jangan sampai kemudian kurang pihak. Jadi kalau turut termohon itu boleh hadir, boleh tidak. Tetapi termohon, kami mengharapkan hari ini pada sidang perdana hari ini harus hadir supaya proses pra peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi Mas Roy, terakhir nanti ditambahkan Mas Roy, yaitu adalah kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra peradilan maka harus menunggu putusan pra peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidana begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Ya, mungkin itu dari saya Mas Roy. Silakan ditambahkan Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya baru saja datang ke sini ya karena memang pada jam 8 ini saya harus melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar ada sekitar 9.40 dari sini. Jadi maaf kalau sedikit agak terlambat, tapi alhamdulillah pada jadwalnya jam. Tadi sudah banyak diterangkan oleh kuasa hukum saya, satu Pak Hadi, mewakili dari Tokam, ya. Dan nanti juga akan itu Pak Refli Harun yang sekarang masih ada di Kejaksaan Negeri Jakarta. Jadi apa yang kami lakukan adalah hal-hal yang memang tidak patut dilakukan dan melanggar hak, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat tahun 2024 yang lalu yang tadi sudah dan itu nanti akan ada detail ya dari bukti yang akan kita bahwa termasuk yang pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlanjut. Misalnya Pak, misalnya RTN tempat ini sama sekali enggak sudah confirm RTN sempat tidak mengetahui ada peristiwa itu dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan kritik mereka kirim surat kemudian ditanggal mundur ya itu sudah mereka sudah bilang RTP-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani benefitnya. Yang kedua adalah soal satpam ya satpam betul memang satpam biasa tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya digelandang ya jadi artinya hanya ditutup surat kemudian diajak dan satpam itu sangat sopan tidak masuk ke dalam rumah hanya di luar dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk langsung naik bahkan langsung masuk kamar tidur ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya langsung masuk kamar tidur makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja dan pagi-pagi saya sudah ke kerja langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Jadi menggunakan penutup wajah sehingga tidak kelihatan siapa. Untung saya mengenali suaranya yang ada yaitu seorang berpangkat itu inisialnya R dan salah seorang penyidik berinisial A. Untung saya kenal itu, kalau enggak saya akan marah gitu. Jadi adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan benar-benar seperti film pengkhianatan di 13 DKI. Karena saya tidak boleh bergantian pakaian, tidak boleh menggunakan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mandi saja juga tidak boleh ya cuci kepala saja cuci muka saja hampir nggak boleh. Untung di bawah itu ada dapur sehingga saya sempat cuci muka. Jadi itu yang kami lakukan dan tadi benar apa yang dikatakan Mas Gabusarji. Upaya ini adalah upaya untuk pemenuhan hak saya ya karena sudah dilanggar dan ini sama sekali tidak ada ya upaya untuk memperlambat atau kemudian mengganggu peristiwa utamanya yang nanti akan berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya yang itu insya Allah hari Kamis besok tanggal 2 Juli saya tadi juga ketemu Dr. Tifa ya di Kejaksaan Negeri karena sama-sama melakukan wajib lapor ya Dr. Tifa akan mulai dulu pada hari Kamis tanggal 2 Juli jadi sidang pokok utama saya akan menunggu hasil pra peradilan ini kapan nah nanti kita juga belum tahu kapan karena tergantung dari pelaksanaan pra peradilan ini apakah kemudian ini bisa cepat selesai atau tidak itu tergantung dari pihak yang kita praktikkan. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi ya, tadi sudah dikatakan karena benar tidak sempat diedarkan oleh para termul itu ya bahwa akan menggugat Pak Presiden Prabowo sama sekali tidak.
Itu hanya syarat formil kemarin, tapi karena banyak yang kemudian tidak mengerti, baiklah daripada nanti disebut itu dan didarkan sebagai hoax, maka pihak yang kemudian kami turun termohonkan hanya sampai ke level jaksa agung ya, gitu, atau kejaksaan. Jadi bukan lagi sampai ke, karena sebenarnya itu semuanya di bawah pemerintah. Pemerintah itu paling tinggi siapa sebenarnya? Tapi daripada nanti pada yang tidak mengerti pada ribut, ya, itu yang terjadi. Jadi saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Sedikit update ya. Jangan dianggap apa-apa. Semalam kebetulan memang ada acara temu kangen Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2. Di situ saya bertemu banyak tokoh ya gitu. Ada Presiden ke-6 Republik Indonesia, ada Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, ada juga Wapres ke-11. Apa yang terjadi ya kebetulan saja, memang kebetulan peristiwa itu berlangsung semalam ya, tidak ada hubungannya langsung dengan Prapit hari ini atau sidang yang lalu. Tapi suasana yang ada di dalamnya ya itu memang luar biasa. Saya nanti akan menampilkan itu dalam video, tapi untuk menghormati privasi beliau-beliau itu, video yang akan beredar nanti mungkin audionya tidak jelas. Sengaja ya, audionya sebenarnya jelas banget apa yang mengatakan. Teman-teman bisa lihat lah ekspresi dari beliau-beliau itu ya, nomor semua. Dan bahkan kalau biasanya ada juga mantan Wakapolri ya. Nah semalam itu bahkan ada mantan Kapolri banyak ya yang juga hadir. Dan lihat saja ekspresi beliau-beliau itu. Ya, tapi tidak perlu saya keluarkan. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir teman-teman dari media mainstream, media alternatif, maupun dari media yang lain. Ya, dan insya Allah pra peradilan ini berjalan dengan lancar. Dan doakan saja semua juga datang ya, itu yang kita mohonkan sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak memperlambat juga dari kasus utama yang nanti akan disidangkan. Saya kira itu ya teman-teman semua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Mas Roy. Optimis Mas Roy. Oh, dan kan tergantung yang termohon datang apa enggak. Dari tergantung itu. Ada satu pertanyaan. Apa itu? Ada isu bahwa terjadi perpecahan dari kuasa hukum dari Dr. Tifa dan Bang Rey. Nggak ada perpecahan. Nggak ada ya itu? Nggak ada. Yang perpecahan itu terjadi antara Mas dan Diana. Gara-gara Taruhannya. Ada aja kalah. Waktu itu saya kirimin video. Makanya. Ini dia taruhan 5 juta tapi nggak mau bayar. Siap. Oke, ya ini kuasa-kuasa hukum saya ya. Ada kuasa saya. Oke. Yuk. Mbak kuasa hukum. Sini Mbak kuasa hukum. Nah, ini Mbak kuasa hukum. Ini kuasa hukum. Ini kuasa Kan apel dulu ada apel dulu nggak? Oh iya, apel final. Apel itu kalau sidang tapi Dr. Tifa masih bisa. ya RSO. Perlu ada Mengkonfirmasi. apalah, nggak apa-apa lah. Buat biar ada berita. Oh kayak gitu nggak ada berita. Patuh kan? Belum. Nanti yang dilanggar Prosesnya. Kita di ruang sana. Pencegahannya itu banyak hal-hal yang dilalui. Jadi hari ini kita akan melakukan supaya aturan itu ditaati. Attitude-nya boleh tahu? Nanti saya Oh, makasih Bu Soraya. Ya, soal petitum itu tuntutannya ya itu belum mau disebutkan, nanti bisa kita dengar sih karena sidang lebih lanjut pembacaan. yang live ini Suasana baik Pak Roy, masih bersama Pak Roy. Ayo Mas. Ada nggak dikasih? Enggak dikasih ya.
Jadi Ini Mbak Uri, kan? Mbak Uri bikin video di Solo. apa? Oh ya, Kita di Solo ya. tapi memang tanpa suara. Mau dalam konteks ini adalah berhadapan dengan Pak Jokowi itu ada berapa Pak Jokowi? Dari tahun 2022-23 ya, kasusnya Gus Nur sama Bambang Tri. Bambang Tri itu hingga nggak ada hasilnya sampai sekarang, dan saya berharap kelanjutannya ada hasilnya lah. Setelah sidangnya Bambang Tri sama Gus Nur, setelah itu kan ada sidang lagi CLS. CLS ternyata hasilnya ditolak. NO, iya. Nah, ini kan sangat menyakitkan ya. Masa ya hukum kita tajam ke bawah, termol ke atas. Katanya Pak Maksudnya seperti itu. Nah, habis itu ini Tumpul ke ada termul kali, tumpul ke termul. Nah, ada ketiga kalinya ini ada. Pelapornya adalah Sigit Pratomo dan pengacaranya adalah DK Ajeng. Itu saya selalu membersamai Hukum ya. Itu siapa itu, Mbak Budi? itu pelapor untuk sama ijazah duga ijazah palsu Pak Jokowi. Karena selama ini yang tuntutannya bahwa setiap datang harusnya kan menunjukkan ijazahnya. Ya. Kan tapi dimanapun berada dari CLS sudah tidak pernah menunjukkan ijazah itu. Makanya dari Sigit Pratomo juga DK Ajeng melaporkan ya, istilahnya beliau ini meminta harus diperlihatkan ijazah tersebut. Dan itu yang ketiga kalinya setelah Bambang Tri, Gus Nur, CLS, terus sekarang Sigit Pratomo itu juga alumni UGM itu beliaunya. Oh ya, itu yang menggugat juga ya. Yang Kan melaporkan juga. yang ke sekali Mbak Budi, gimana? Percaya nggak bahwa ijazah Pak Jokowi ini berdasarkan hasil penelitian itu palsu? menurut saya asli ya. Dari kasat mata pun, foto pun Asli. asli, masa ngomong asli. Kata Mbak Budi asli. Ngomong asli. Saya ngomong berarti maksudnya gini, ijazah itu karena sudah diduga memang nggak ada ataupun palsu. Karena kan peneliti-peneliti yang andal yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dengan Dr. Tifa itu kan menunjukkan tidak mungkin itu palsu. Yang kenyataannya memang kalau berani di setiap sidang, Mbok Yo dikasih lihat gitu loh. Dengan kekhawatiran seperti bahwa itu sudah terjawab bahwa ijazahnya itu memang nggak ada ataupun memang palsu. Mbak. Nih. Wah, Bang Refli. Nih, Bang Refli. Turut termohon. Ya, itu hanya sebagai saran. Hasil dari pra-peradilan ini tidak berpengaruh langsung terhadap pokok perkara, tetapi kan paling tidak akan memberikan pembelajaran kepada etik kita. Jangan sampai kemudian walaupun kita punya kewenangan, jangan sampai sewenang-wenang. Karena apa yang dilakukan terhadap Mas Roy, sependek pengetahuan kita ya, itu rasanya tidak layak. Dilakukan penangkapan dan penahanan pada waktu itu, karena syarat-syarat subjektif untuk menahan itu rasanya tidak ada dari 8 kriteria yang disebutkan di dalam pasal 100 ayat 5 ya. Pasal 158. Ya 100 juga loh. Oh ya, pasal 100. Ada 8 kriteria untuk penahanan. untuk penahanan. Sementara untuk penangkapan itu 2 item alasan untuk penangkapan, yaitu untuk kepentingan penyidikan dan mangkir 2 kali juga tidak pernah dilakukan Mas Roy juga. Tetapi toh tetap ditangkap dan ditahan. Belum lagi kita mempermasalahkan penggeledahan, penyidik masuk ke kamar dan kami patut menduganya tidak berbekal surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Nah, jadi ini akan menjadi bahan-bahan yang kita pra-peradilankan dan mudah-mudahan ya hakim tunggal nanti bisa mendengar, bisa melihat dan bisa mendapatkan putusan bagi pembelajaran publik. Apalagi Yang menarik Bang Roy, Bang Refli kan yang melakukan penggeledahan kan
polisi ya, Polda, tapi kenapa kejaksaan menjadi turut tergugat? Turut termohon ya. Jadi sebenarnya ini mekanisme yang prosedural saja. Kenapa kita mengikutkan kejaksaan? Jadi pada waktu itu kan kita tahu bahwa permohonan ini disampaikan pada saat Mas Roy dan Dr. Tifa tentunya pada waktu itu kan ditangkap dan kemudian ditahan setelah diinapkan di rumah sakit. Nah pada waktu itu tim masing-masing pribadi masing-masing itu bergerak cepat untuk mengajukan pra peradilan di mana mereka juga mempermasalahkan seandainya penahanan itu dilakukan oleh kejaksaan. Makanya dijadikan turut termohon. Tapi begitu Untuk memenuhi aspek formil. ya aspek formil. Nah, tetapi begitu nanti ternyata kejaksaan ternyata tidak menahan, ya kita tetap menjadikan kejaksaan sebagai turut termohon untuk memenuhi aspek formil dan juga memang sudah duluan dimasukkan, gitu ya. Sebelum kemudian kita tahu bahwa dia akan dibebaskan atau tidak ditahan. Apalagi? Boleh tahu petitumnya? Petitumnya rata-rata itu bicara tentang bahwa penangkapan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu batal demi hukum. Sama ini Bang. Cekal. Pencekalan. Pencekalan harus dicabut oleh pihak pengadilan. Jadi ada tambahan dari permohonan kali ini yang mungkin kita tambahkan secara lisan ya kayaknya. Ada tambahan koreksi tertulis. Ya, kita ada renvoy. Tertulis Ada renvoy. ya. Sudah dibuat tertulis. Ada renvoy bahwa kita juga mempermasalahkan pencekalan yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi kita tahu bahwa Mas Roy pertama kali sama Dr. Tifa juga diperiksa pertama kali dan sekali itu saja sebagai tersangka pada tanggal 13 November. Nah, setelah pada waktu itu tidak ditahan, beliau dikenakan dua tindakan hukum, yaitu satu pencekalan dan yang kedua adalah wajib lapor. Wajib lapor bagi Mas Roy sudah dijalankan 29 atau 30 kali yang menunjukkan bahwa dia kooperatif, dia tidak akan melarikan diri, berupaya, dan itu menunjukkan bahwa nggak ada alasan kalau seandainya dikhawatirkan melarikan diri. Nah, pencekalan itu sampai sekarang belum jelas apakah itu masih berlaku atau tidak. Ya, karena itu kemudian kita masukkan dalam materi pra peradilan juga sebagai petitum kita. Jadi selain kita menyatakan bahwa proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu adalah tidak sah, batal demi hukum, null and void, kita juga meminta bahwa pencekalan dicabut. Begitu. Bang Refli kan biasanya cegah ya, itu kan biasanya berlakunya selama 6 bulan. Apa setelah itu baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa nggak menerima pemberitahuan perpanjangan pencekalan? Sepanjang pengetahuan kami ya, karena kan kami sering rapat dan kalau seandainya Mas Roy itu menerima surat apapun, pasti dia mengupdate kami. Kita tidak menerima. Bahkan surat pencekalannya itu sendiri nggak jelas juga sebenarnya. Jadi tiba masa tiba akal gitu lah kira-kira. Karena pada waktu itu ada yang mengatakan, wah nanti kita mau ada rencana ke luar negeri dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada tiba masa tiba akal, wah dicekal begitu. Pencekalan itu setelah lewat 6 bulan bisa batal otomatis gak sih? Ya, theoretically kan kadang-kadang orang bicara batal demi hukum, batal demi hukum, batal demi hukum. Tapi kalau tidak ada institusi yang mengatakannya gimana? Ketika kita kemudian tiba-tiba katakanlah ke bandara dan lain sebagainya tiba-tiba masih dicekal, mereka kan nggak peduli. Karena itu memang harus ada tindakan administratifnya, tindakan untuk mengambil keputusannya. Nah itu yang kemudian kita upayakan melalui pengadilan. Jadi diupayakan melalui vonis, berarti bukan keputusan administratif saja. Bisa juga cekal itu dicabut oleh yang mencekal ya. Tetapi karena gini, kita kan bicara pencekalan itu dimintakan penyidik, tapi sekarang kasus sudah dilimpahkan. Penyidik nggak punya kewenangan lagi sesungguhnya kan. Ya udahlah pokoknya oleh yang mencekal, ya kan. Secara administratif pencekalan kan dilakukan oleh Kementerian IMIPAS kan. Nah, karena itu yang mencekal. Jadi tetap saja kita butuh vonis atau kita butuh keputusan administratif untuk mengatakan itu sudah berakhir atau batal. Satu lagi Bang, kalau ini gugatan terhadap Pak Jokowi gitu ya, itu kan pasti ujung-ujungnya NO ya. Di sini gue pernah di NO. Harapannya terhadap hakim yang akan menyidangkan peradilan ini apa Bang? Ini berbeda. Jadi ini bukan gugatan terhadap Pak Jokowi kan. Ini adalah permohonan terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Kan ada kaitannya dengan ijazah.
Ya, tetapi materi yang kita mintakan ini kan sekedar dalam tanda kutip ya sekedarnya eh, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan kemudian tadi cekal dicabut. Jadi tidak terkait langsung dengan soal ijazahnya itu sendiri. Dan ini pun sebenarnya kan tidak berpengaruh langsung terhadap pokok perkara mau dikabulkan mau tidak. Tetapi sekali lagi saya katakan memberikan pembelajaran bagi publik agar yang berkuasa atau yang berwenang tidak sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya. Begitu. Thank you Bang Refli. Oke, thank you. Ya, tadi sudah hadir teman-teman penjelasan dari Bang Refli. Mas Roy lagi, Mas Roy. Apa? Nah, kemarin tuh kabar yang lu Pak Rismon buat konten di YouTube-nya. Dia menilai kunjungan Pak Roy dan kita waktu ke makamnya keluarganya Pak Jokowi itu diartikan negatif oleh Pak Rismon. Ada tanggapan, Pak? Saya tidak perlu menanggapi statement orang yang tidak punya integritas sama sekali dan sudah menyatakan dirinya mati. Respon itu sudah dinyatakan mati oleh surat yang dibuat oleh salah satu terdekatnya, disinyalir adalah istrinya. Jadi ngapain nanggapi? Mungkin dia mau nanggapi karena kami ke kuburan, mungkin dia selaku mayat yang bangun lagi, ya gitu. Jadi saya nggak perlu nanggapi, nggak perlu ada respon lah, coret aja, nggak usah. Terus lagi dia menilai pendukung Pak Roy ini ada pendukung bayaran. Yang uang dikasih uang 100.000 seperti itu, Pak. Pengangguran. Jangan. Tidak usah tanggapi statement dari Zobri itu. Ya, gak usah ditanggapi sama sekali. Gak usah dianggap. Ya, jadi orang namanya omong-omong palsu itu, dokternya palsu itu gak usah dianggap. Ya, orang gak punya integritas sudah menyatakan dirinya mati kok masih mau muncul lagi. Ya, gak sopan itu ya. Kita yang masih hidup, kemudian kan terganggu nanti kalau nanggap itu. Jadi gak usah. Ya, sekali. Please. Ya nggak usah ditanggapin, nggak usah ditanggapin. Harusnya. Ya kan? Dan ke Harapan dong terhadap majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini. Harapannya apa? Jangan sama. Ini ada teman lagi belum dapat bagian. ya, yang belum dapat. Yang belum dapat bagian. Pancing pertanyaan. Karena tadi udah statement, sekarang makanya giliran pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Nusantara TV dulu tadi yang ngajak mesinnya. Yang lain silakan. Aduh, apa? Oke, ya. Ini koordinator kuasa hukum saya. Oke, silakan Mas. Ini pertanyaan, sesi pertanyaan. Oh, silakan. Yuk, ya. Yuk. Lanjut. Coba Mas bisa dijelaskan untuk hari ini Mas. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah kami sampaikan ya. Jadi hari ini saya Pak Refli Harun, Pak Abdul Gafsang Haji, ada juga Pak Yasena, ada juga Pak Ristan, yang lain saya ada di sana ya, Bu Soraya juga ada, ya. Itu akan bukan mengajukan, akan mendengarkan bagaimana sidang pertama untuk pra-peradilan kami terhadap Polda Metro Jaya. Termohonnya utamanya adalah Polda Metro Jaya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa harus ada turut termohon pihak-pihak lain. Saya nggak perlu sebutkan ya pihak-pihak lain itu karena di situ ada. Itu hanya sebagai syarat formal. Kalau ada perkara pra-peradilan itu ada yang turut termohon. Turut termohon harus ada. Tapi apakah mereka harus datang? Tidak juga. Karena kalau turut termohon itu nggak bisa. Yang paling penting itu adalah yang termohon. Satu, Polda Metro Jaya, Kapolda Metro. Kedua adalah Direskrimum, Polda Metro Jaya. Yang ketiga adalah penyidik di unit Kamnek 5. Kenapa mereka? Mereka adalah yang pada hari Jumat, tanggal 19 Juni, secara sangat tidak patut dan sangat tidak layak telah datang ke rumah saya, ya, dan kemudian tanpa surat izin RT RW, pasti ya tidak ada surat izin RT RW, mereka kemudian membawa saya dan bahkan menggelandang satpam karena satpam itu disuruh ikut tarik begitu saja. Bahkan satpam itu sopan mereka. Satpam itu tidak masuk rumah, ya satpam itu hanya di luar. Tapi para penyidik masuk tidak hanya rumah, tapi sampai masuk kamar tidur sehingga istri saya kaget dan teriak.
ya gitu. Ketika masuk kamar tidur dan saya masih ada di kamar kerja, ya karena saya sedang membereskan sesuatu. Jadi sangat tidak patut dan saya tidak layak karena seharusnya saya tuh harus dipanggil dulu dengan surat pemanggilan yang patut dan layak. Jadi surat itu dikirim dulu, kemudian juga sampai di rumah. Jadi kaget sekali. Makanya itu perlu ya demi memperbaiki proses yang lain supaya apa yang saya alami ini yang penting ya tidak terjadi untuk masyarakat yang lain. Jadi masyarakat tidak dilakukan upaya semena-mena dari aparat kita, terutama aparat kepolisian. Jadi upaya ini bukan hanya untuk diri saya pribadi dan kuasa hukum saya, tapi insya Allah berguna untuk masyarakat supaya mereka tidak dikenai tindakan semena-mena seperti itu. Karena dianggap saya seperti teroris gitu ya, atau seperti kejahatan yang sangat kayak pelaku narkoba atau apa yang melarikan diri. Sama sekali kan enggak. Ini kan pasalnya hanya pencemaran dan fitnah gitu. Dan itu pun belum terbukti sama sekali adanya upaya pencemaran dan fitnah itu. Ya, jadi itu yang kemudian sangat saya sayangkan. Insya Allah ini berjalan dengan lancar dan kelancaran dari sidang ini adalah tergantung kepada pihak tergugat. Dan jangan salahkan kami kalau kemudian ini harus menunda ya dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena memang aturan dalam KUHP yang baru semua proses yang ada, baik itu sidang pra-peradilan maupun misalnya ada perdata, itu harus ditunggu dulu sampai kemudian pidananya bisa jalan. Jadi itulah aturan hukumnya begitu. Itu yang saya Kenapa datang hari ini sendiri tidak bersama dengan Dr. Tifa? Nah, Dr. Tifa kebetulan berkas perkara kami memang dipisah dari kejaksaan. Saya nomor 300, Dr. Tifa nomor 301. Dr. Tifa memang sudah ada jadwal untuk di sidang besok tanggal 2 Juli. Dan kalau kami datang sini enggak sebenarnya. Kami tadi berdua di Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan melakukan wajib lapor. Jadi kita tetap kompak, kita tetap bersama-sama ya hanya karena kebetulan kuasa hukum Dr. Tifa, tadi ada kuasa hukumnya itu Pak Al-Katiri di sana. Tidak melakukan atau tidak mengajukan pra-peradilan, maka Dr. Tifa maju duluan sidangnya. Sehingga saya di belakangnya nanti. Kapan sidang saya? Nah nanti kita tunggu proses selanjutnya dari pra-peradilan. Itu ya. Kemarin kan dari Bang Ahmad Kafarudin sudah sempat menyebut kalau hari ini sudah disiapkan berbagai amunisi. Apa aja yang sudah disiapkan? Ya, amunisi itu kan istilah yang supaya teman-teman senang aja ya gitu. Amunisi itu adalah apa-apa yang nanti akan kita ajukan, kita mohonkan ya penjelasannya kepada Polda. Dan itu nanti apa saja tunggu pada sidangnya ya gitu. Jadi sudah ada. Jadi apa yang disampaikan dan kebetulan memang kalau ada teman-teman tanya, kenapa Bang Kosinudin nggak datang di sini? Kebetulan memang tim Taka untuk Prapit ini memang tidak ikut. Ya, yang ikut adalah tim Tokham. Ya, kuasa hukum saya di Tokham di situ. Nah, apakah nanti itu akan terjadi juga pada sidang pokok utama? Ya, kita tunggu saja. Tanya yang jelas hari ini adalah tim Tokham yang kemudian mendampingi saya. Apakah keduanya tim hukum saya? Ya. Tetapi untuk nanti bersidang dalam pokok perkara, ya nanti akan kita atur dan kita rapikan, ya tim mana atau siapa-siapa saja yang hadir di situ. Berarti ada keterangan saksi atau keterangan ahli dari siapa aja? Ada nanti ada. Tidak akan kita bocorkan sekarang dong. Gitu. Nanti tunggu saja ya. Akan ada saksi ataupun juga ahli yang ada di sini dan ada juga alat bukti yang akan kita putarkan termasuk rekaman yang ada ya. Rekaman ketika kejadian. Dan teman-teman kalau pengen lihat rekaman itu gampang ya. Putar saja film pengkhianatan G30 SPKI. Nah gitu. Rekamannya kayak gitu tuh. Ya, bahkan ada adegan yang sama persis dialognya. Jadi ketika saya mau masuk kamar kecil, kemudian ada satu penyidik ya, inisialnya R, pangkatnya itu yang bilang, "Udah usah, mandi." Ya, saya langsung bilang, persis teman-teman ingat ini di film. Kalau tidak mandi, minimal cuci muka toh. Nah, gitu. Itu ada kata-kata kayak gitu. Dan itu saya ulangi, persis itu. Iya, persis. Kalau tidak mandi, minimal cuci muka toh. Nah, suara persis kayak gitu ya. Itu saya benar-benar ada itu dalam rekaman karena saya bicarakan tuh karena supaya nanti orang bilang, oh iya ya, ini adegan yang dalam film karya Arifin Sinur itu ya, gitu ya. Dan lagunya tuh persis tuh. Nah, gitu ya. Itu ya. Gitu. Harapan ini apa sih Mas dari pra-peradilan ini kan Mas sendiri sudah nggak ditahan ya, udah di. Oh iya, harapannya gini. Tadi saya ulang ya. Harapannya ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi atau kuasa hukum saya, tapi harapannya berguna untuk seluruh masyarakat. Jadi nanti tidak ada upaya kesewenang-wenangan lagi, upaya paksa yang berlebihan, bahkan brutal terhadap. Kalau misalnya ditolak, ya berarti nanti kejadian ini akan terulang lagi untuk masyarakat.
Gitu loh. Jadi makanya kami juga berharap masyarakat juga memberikan support dan doa supaya kejadian yang saya alami itu terakhir terjadi di saya pada hari Jumat 19 Juni kemarin. Tidak lagi terjadi kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi atau kuasa hukum saya, tapi harapannya berguna untuk seluruh masyarakat. Jadi nanti tidak ada upaya kesewenang-wenangan lagi, upaya paksa yang berlebihan, bahkan brutal terhadap. Kalau misalnya ditolak, ya berarti nanti kejadian ini akan terulang lagi untuk masyarakat. Gitu loh. Jadi makanya kami juga berharap masyarakat juga memberikan support dan doa supaya kejadian yang saya alami itu terakhir terjadi di saya pada hari Jumat 19 Juni kemarin. Tidak lagi terjadi kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian berkata, apa gunanya sih diperapit? Berguna bagi Anda, berguna bagi masyarakat. Ya gitu supaya kejadian ini tidak terjadi. Mungkin masyarakat kalau diperlakukan gitu mungkin tidak selantang kami ya, tidak selantang kita untuk berani mengajukan perapit. Kami berani mengajukan perapit dan ini jawaban untuk para termul ya yang dulu-dulu selalu menantang. Mana perapit? Gua berani perapit. Nah, sekarang kita perapit. Ya gitu. Dan kita nggak cuman berani perapit ini saja. Apa itu maksud? Nah, tentu saja itu. Itu ada kalimat yang kemudian nanti perlu. Oke, saya kira ada tambahan mungkin dari Pak Refli? Cukup. Kecuali ditanya. Nah, ada pertanyaan tuh Pak Refli atau Pak Gafur atau Pak Yasena? Kalau ada. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bang Haji, thank you Bang Haji. Ya, makasih. Makan banyak. Di ruang mana Mbak ya? Michael ada. Siapa ini punya siapa? Michael. Bang Mek. Ini Michael. Ada orang besar tanah, Sentana. Kalau punya Michael, Mas punya Michael. Iyalah, udah pertanyaan dulu, terlewat itu kalau sudah nyari. Saya udah tahu aja, udah datang di sini mau tanya sudah nyari. Iya. Jam berapa Pak? Nah, makanya kita tunggu. Didatangi termungkin udah perapit, ternyata Bapak bisa perapit. Loh iya makanya. Tapi ada ke masyarakat penonton mengatakan bahwa perapit di Binadia itu pesimis sekali karena wamennya itu orang tuanya daripada Yapu Asibuan. Oke, kita nggak lihat personal ya. Ya. Tapi intinya gini, tolong doakan semua masyarakat karena apa yang kami lakukan ini, saya lakukan ini, insya Allah berguna untuk semua masyarakat yang lain. Soalnya kalau ini dikabulkan, maka nanti penyidik itu tidak akan berani melakukan tindakan brutal ini, Pak. Ya kan, gitu. Jadi ini terakhir lah terjadi pada diri saya. Ya, lakukan sewenang-wenang brutal kayak film gitu, SPKI itu. Ya, makanya ini kita perapit. Dan ini jawaban untuk para termul yang kemarin semua jangan perapit. Nah, ini perapit. Ya, ini perapit. Tapi Bapak optimis ya, Kita harus tetap optimis, harus tetap sekaligus berjuang pada Tuhan yang Maha Bapak Kuasa. Pak Yursil harus minta sama dia. Ya betul, supaya apa? Supaya ini lancar dan tidak ada pengaruh. Jadi hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Gitu. Optimis bakal menang nggak Pak? Peradilannya. Ini bukan soal menang dan kalah. Ini soal pembelaan terhadap hak-hak rakyat. Iya. Ya gitu. Supaya jangan terjadi gaya-gaya PKI lagi ini. Dampaknya apa sih Mas Roy? Dampaknya kalau ini berhasil, itu tidak akan ada lagi ya kejadian serupa kekerasan yang dialami oleh masyarakat yang lain. Terhadap kalau ada misalnya tiba-tiba masalah kan hanya pencemaran nama baik dan juga hanya tuduhan fitnah dan itu belum terbukti. Kok penangkapannya kayak penangkapan teroris gitu, ya gitu. Justru mereka itu yang maaf ya, yang tutup kepala, yang pakai tutup mulut ya, nggak kelihatan wajahnya. Untuk suaranya saya mengenali ya. Salah seorang itu inisial R itu dan juga salah seorang penyidik yang kalau ini penyidik baik yang inisialnya A. Tapi sebetulnya Pak, kebetulan kan sebelum perapit kalau kesalahan daripada personal polisi itu kan lapornya ke Propam. Ya, kenapa ke Prapit? Ya. Kenapa perapit? Kenapa nggak ke Propam Pak? Ya, Propam kan sama aja jeruk makan jeruk. Dia makan tangkis. Mas Roy, pihak termohonnya siapa aja sih? Pakar Polda ini. Ya, gitu. Termohonnya selain dari Termohonnya memang adalah Pak Kapolda Metro Jaya, ya Pak Irjen Asep, kemudian di Reskrimum Kombes Iman Imanuddin dan juga tim penyidik. Memang ada turut termohon dari beberapa pihak lain, tapi turut termohon ini hanya syarat kalau kita perapit ya supaya terpenuhi syaratnya, supaya itu lengkap atau tidak kurang syarat, tidak kurang. Itu aja. Jadi nggak perlu. Terima kasih Pak.